eh, materi. Sebelum itu marilah kita sama-sama selamat menguatai, salam sujud dan melempar. Nah, pada hari ini kita sebelum masuk ke materi, kita akan berdoa, karena apabila kita di dalam kegiatan kita, setiap aktivitas kita, kalau kita berdoa, mudah-mudahan tidak Sang Yang Kuasa akan menghubungi dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa yang kita kerjakan hari ini dan apa yang akan kita cita-citakan yang masa yang akan datang akan bisa direstui oleh Raja Kita Langit atau Ida Sang Yang Dewasa. Sebelum mulai materi kita, marilah saya minta dengan siswa atas nama Luka untuk memimpin doa sebelum kita melaksanakan proses belajar kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Om ingat aku Raja Katala, dalam kemudian akal putra kita hari ini, menyalembah setiap pandangan asli. Buka aku video kita berdua nama wajah di muka kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen kehadiran anak-anak. Bapak akan langsung absen ya. Kristina hadir. Supia Anggara Hadir. sehat? Sehat. Iya. Uci Anggara ini Hadir. ya, sehat? Sehat. Luka Dewa Hadir. sehat? Sehat. Email Lianti Hadir. masih sehat? Semangat? Iya. Ronaldo hadir. Siap. Masih sehat? Iya. Teh Wiyanto Hadir. apa kabar? Baik. Iya. Jolen Denis Hadir. sehat? Masih semangat? Iya. Sanik Hadir. semangat? Semangat. Terima kasih ya. Itu Bapak sudah mengabsenkan kita dan anak-anak semua hadir dan dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan atau apapun dan tetap semangat. Ya. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang materi tantra, yantra dan mantra. Nah, sehingga di sini Bapak akan menyampaikan materi ini ada materi pokok yang perlu Bapak sampaikan, yaitu tentang bentuk-bentuk yantra dalam kegiatan pada hari ini, yaitu dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu, yaitu bentuk yantra ya. Nah, maka dalam pada ini kita akan menjelaskan tentang pengertian tantra, yantra dan tantra. Ada yang tahu? Belum. Ya, baik. Ya. Bisa dilihat? Nah, di sini tantra adalah kekuatan suci dari diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Sedangkan yantra adalah alat atau simbol keagamaan yang diyakini atau mempunyai kekuatan spiritual untuk mengikat kesucian, untuk meningkatkan kesucian. Dan di sini juga ada yang disebut dengan mantra. Nah, mantra adalah doa-doa yang diucapkan oleh umat, kebanyakan atau disebut dengan berita-berita sesuai dengan kewenangan tingkatan ketiga. Nah, ketiga aspek ini adalah secara terpadu dengan berbasiskan ketulusan ikhlas sehingga membangun suatu aktivitas yang disebut dengan yatnya. Nah, maka itu anak-anak, ketiga dari materi itu adalah satu rumpun. Nah, satu rumpun dalam arti sangat tidak bisa terpisahkan di dalam pelaksanaan yatnya. Bisa dimengerti? Nah. Baik, kalau bisa
Nanti kita lanjutkan ke bentuk-bentuk yantra ya, atau pengertian yantra. Pengertian yantra. Yantra adalah bentuk isaya atau simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, dan gambar, arca, dan lain-lain. Nah, itulah bentuk-bentuk simbol di dalam materi yantra. Nah, di sini anak-anak bahwa dari ketiga itu tadi bahwa yantra itu adalah salah satu simbol. Nah, sebelum kita Bapak akan menjelaskan di sini ada yang bentuk simbolnya seperti banten. Banten dia adalah berupa sarana untuk persembahan kita atau persembahyangan. Nah, di sini juga kalau secara Hindu di Kalimantan Tengah ini, khususnya kita umat Hindu yang di Kalimantan Tengah, itu ada sarana yang bersifat yaitu sangkut tambak raja. Di situ ada sangkut tambak raja. Nah, di situ ada sarananya juga. Nah, sehingga di situ ada banten atau gambar lain, percaya lain untuk pelaksanaan wujud manusia untuk konsentrasi baktinya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu kita fungsi dan manfaat yantra. Nah, di sini fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedharma. Nah, simbolnya sesuatu yang dihormati, dipuja, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang media memusatkan pikiran. Nah, di sini fungsi dan manfaat yantra tadi. Yantra itu ada salah satu simbol yang dihormati, dipuja. Nah, kenapa orang bisa memuja bukan sembarangan? Masa kalau yang tidak sesuai dengan agama kita, misalnya kita adalah kalung yang disebut dengan ini swastika, itu bukan kita memuja dari kalung tersebut, tetapi itu adalah identitas kita bahwa itu adalah simbol. Ya, ini gelang kita adalah simbol bahwa kita adalah menghormati atau untuk memujanya. Memujanya dalam arti apa? Kita percaya, saya orang Hindu Kalingan karena menggunakan kalung swastika atau ungkara. Itu disebut dengan simbol daripada fungsi manfaat yantra. Baik, kita lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk yantra yang digunakan dalam praktik kehidupan sesuai ajaran agama Hindu. Di sini ada banten. Banten itu tadi ya, sarana itu tadi. Nah, di sini ada 5, tetapi saya Bapak ada membuat gambar ada 2. Setelah itu di situ ada susastra. Susastra itu adalah yang bersifat lukisan yang ada di situ atau garis yang sifatnya berbentuk struktural gunung, itu yang disebut dengan susastra. Dia adalah merupakan seperti kalau di balai sini, kalau Hindu kita di sini, di atas itu ada padmasana, yang itu adalah disebut dengan susastra. Sifatnya ada gambar yang menunjukkan bahwa itu adalah salah satu susastra. Baik, cara mempraktikkan ajaran yantra. Nah, di sini yantra adalah sarana yang dapat memusatkan pikiran, titik atau bidu, garis lurus segitiga lingkaran. Nah, persegi 6, bujur sangkar, bintang, pentagon, garis melintang, swastika, bintang segi 6, star, heksagon atau dan pada padma. Nah, sehingga di sini cara mempraktekkan ajaran tantra itu ada di situ tadi, ada sifatnya banten, ya, ada sifatnya simbol swasti,
Setelah itu apa? Apa tadi? Ada serana, yaitu sangkut tambah raja. Nah, baik. Di sini tadi Bapak menyampaikan bahwa bentuk-bentuk yantra di dalam ajaran agama Hindu. Nah, maka daripada ini Bapak menyampaikan, baik, anak-anak, itulah materi kita tadi, yaitu tentang bentuk-bentuk ajaran yantra di dalam agama Hindu, dalam kehidupan agama Hindu. Dari materi ini, adakah pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan Uci. Apa pengertian tantra dalam kehidupan? Oh ya, ada lagi? Ada Pak. Iya. Apa fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan? Oh, ya. Ada lagi? Ada Pak. Iya. Apa manfaat mantra dalam kehidupan? Iya. Baik, untuk kita mengetahui dari apa yang perlu kita diskusikan, kita kelompokkan, yaitu tentang pertanyaan kalian tadi, sehingga di situ nanti apa sih manfaat dan dari bentuk-bentuk dari yantra tersebut. Nah, manfaat dari yantra tersebut nanti saya minta anak-anak setelah ini untuk membentuk kelompok dan diskusi. Silakan bentuk kelompok dan diskusi dulu, ya, langsung bagi. Baik, tadi Bapak menyuruh kalian untuk membentukkan kelompok diskusi. Silakan diskusikan dan buka buku paket, yaitu bab 3, yaitu semester 1. Silakan cari di situ referensinya, dan kalau ada jalur internet atau cari di Google apa sih yang kalian tanya tadi, itu pengertian yantra atau bentuk-bentuk atau fungsinya tadi, ya. Silakan nanti kalau sudah selesai, silakan masing-masing satu kelompok nanti mewakili dari hasil diskusi. Silakan. Jawabannya itu terlibat ada jawaban masing-masing, ya. Lihat nomor jawaban. Bisa deh kalau dipukul nanti suara seperti berbicara, ya, seperti berkesan, ya, dari pihak berikutnya. Tadi apa pertanyaan nomor 1? Apa pengertian tantra dalam kehidupan? Pak, kalau misalkan sudah jawab, langsung di. Iya, nanti kalau masih diskusi jawaban itu yang kamu kecat, ya. Kalian tiga kan ada jawabannya itu. Nanti coba langsung. Iya, kan ada jawaban. Baik, sudah? Nah, baik, kalau sudah selesai hasil diskusinya, kelompoknya saya minta untuk membaca hasil dari diskusinya itu tadi, bahwa dari pertanyaan dan dari permasalahan yang kalian tidak memahami tentang materi yantra itu tadi. Silakan untuk kelompok mana dulu? Silakan, yang siap? Ya, ya. Berdiri. Saya akan membacakan jawaban nomor 1. Hasil diskusi. Hasil diskusi kelompok kami. Iya. Tantra dapat diartikannya itu kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang digunakan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan
Ya, ada? Ada. Ya, silakan buka. Fungsi dan manfaat mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran bagi agama Hindu, saudara. Yang pertama, memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Dewasa sebagai pencipta semua yang ada ini. Beliaulah menyebabkan semua yang ada menjadi hidup. Tanpa bantuan beliau, semua ini tidak akan pernah ada. Kita harus bersyukur menghadapannya dan memujanya sebagaimana ajaran oleh agama yang surat Al-Qur'an dan kitab suci Weda. Yang kedua, memohon kesucian. Tuhan Yang Maha Esa bersifat Maha Suci. Bila kita ingin memperoleh kesucian itu, dekatkanlah diri kepadanya. Dengan kesucian hati menyebabkan orang memperoleh kejayaan, memasukkan pikiran atau perbuatan jahat. Orang yang memiliki kesucian hati mencapai surga, dan bila ia berpikir jernih dan suci, maka kesucian yang mengelilinginya. Kesucian atau kehidupan suci dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendekati diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, memohon keselamatan. Mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan dan kebaikan melalui berbagai jalan yang telah ditunjukkan dalam kitab suci menjadi kewajiban umat sedharma. Keselamatan dalam hidup ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam keadaan selamat, kita dapat melaksanakan pengabdian hidup ini menjadi lebih baik. Tuhan Yang Maha Esa, pengasih dan penyayang, selalu menganugerahkan pertolongan kepada orang-orangnya. Orang yang bijaksana sudah mengetahui memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Baik, terima kasih atas kelompok 1 dan 2. Kita hanya 2 kelompok ya. 1 dan 2 sudah memberikan hasil diskusinya, hasil kelompoknya. Baik, setelah itu Bapak akan hasil dari diskusi tadi sesuai dengan apa yang Bapak suruh tadi di LKPD kalian. Nah, maka daripada ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari pengertian dari mantra, yantra, dan tantra. Nah, sehingga di situ nanti yang disebut dengan mantra. Mantra itu adalah salah satu kumpulan doa ya, seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi atau siswa saya tadi, yaitu saudara Luka, itu doa mengawali belajar ya, yaitu disebut dengan mantra. Nah, setelah itu yantra. Yantra itu adalah sarana. Nanti Bapak akan jelaskan sarana yang kita gunakan pada saat ini, yaitu untuk memusatkan pikiran kita untuk meminta petunjuk kepada kuasa Tuhan Raja Mentala Langit atau Ida Sang Widiwasa. Itu merupakan salah satu simbol, yaitu Sang Utama Raja nanti. Nah, setelah itu di situ ada tantra. Tantra itu adalah salah satu mantra. Mantra juga dalam arti salah satu mantra yang sifatnya orang yang bisa, misalnya contohnya ada yang bisa kesurupan, ada yang bisa yang tidak baik pemikirannya, itu bisa melewati mantra. Ada mantra di dalam kitab-kitab suci, yaitu disebut dengan tantra. Nah, itu bisa misalnya kita mau berpergian jauh supaya tidak terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya kita mau ke hutan, mau ke mana saja, sehingga kita bisa membaca salah satu mantra, yaitu disebut dengan tantra, untuk menghindar dari alam yang tidak kita inginkan. Itu yang disebut dengan mantra. Seperti orang yang mempunyai mantra yang khusus, misalnya ada yang kesurupan, ada yang mendapatkan hal yang tidak baik, itu ada mantranya. Itu disebut dengan tantra. Nah, maka daripada itu di dalam yantra itu saya mengambil dari sarana, yaitu tadi sarana untuk kita memuja dan memuliakan nama Ida Sang Yang Widiwasa, yaitu melewati persembayangan basara. Di sini ada ini. Nah, ini disebut dengan tantra, ya. Tantra yang disebut dengan serananya. Di situ ada tadi banteng, ya, ada serana bunga, ada serana lain-lain. Inilah serana untuk kita sebagai umat Hindu yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kita menggunakan, yaitu Hindu Dayaknya menggunakan serana yaitu
yaitu saku tambak raja. Nah, di dalam saku tambak raja itu ada dandantingan, ada bunga, ada si paroknya, giling pinang, ada berasnya, ada telur, ada kampung tawar, ada beras baru. Nah, di dalam itulah yang disebut dengan simbol yang kita puja. Kita nggak mungkin memuja kursi contohnya. Kalau ini tidak ada manfaatnya. Bukan kita, orang Pengaringan memuja petundur, bukan sembarangan petundur yang kita puja, ya. Masa kita memuja petundur orang lain. Tetapi kalau memang ini petundur leluhur kita, itu yang disebutnya kita memuja bahwa itu adalah serangannya. Seperti ini, bukan umat Hindu yang di daerah umat Hindu Dayak di daerah Kalimantan Tengah bukan memuja santunya, tetapi itu adalah simbol sarana bahwa kita melaksanakan ibadah tidak kosong. Masa kalau kita melaksanakan kabalai basara, mau basara tidak ada santunya, tidak ada sarananya, atau tidak ada manusianya, atau tidak ada balai basaranya, kan? Nggak mungkin kita memujanya bahwa itu adalah tempat ibadah kita, perlu kita puja atau disebut dengan tempat kita bahwa keyakinan kita. Saya memuja ini bukan memuja patung, bukan, tapi yakin bahwa itu sarana itu adalah identitas bahwa inilah Hindu Dayak ada di Kalimantan Tengah, bahwa dia inilah sarananya. Seperti saudara kita yang lain kan, mereka punya sarana juga, punya tempatnya, bahwa mereka yakin. Nah, makanya ini kita katakan jangan nanti kalau ditanya kenapa kamu sebagai teman Hindu Pengaringan kamu memuja satu nama raja, kita marah, kita benci, jangan. Inilah yang punya kita, karena ini adalah simbol. Kalian menggunakan misalnya contoh, kalian menggunakan simbol, ada masing-masing jurusan. Ini menggunakan baju jurusan ini, pasti kalian yakin dan selalu percaya diri dan memuja baju ini karena ini adalah baju jurusan saya. Nggak mungkin jurusan jurusan konstruksi bangunan dia menggunakan jurusan DP. Itu ya. Nah, bisa dipahami, bisa dijelaskan, bisa diberikan arahan kepada saudara kita, adik kita, orang tua kita bahwa inilah yang disebut dengan sarana itu bukan memuja, ya, bukan memuja sesuatu yang tidak baik. Nah, itu. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Tidak ada. Dan bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau kita bisa memahami apa yang kita sampaikan ini, apa yang Bapak sampaikan ini, apa yang kalian diskusikan tadi dengan beberapa referensi, maka daripada ini Bapak akan menutup dari materi ini, bahwa untuk materi yang akan minggu depan kita masih dalam materi bentuk-bentuk yantra dalam kehidupan agama ini. Nah, maka dari itu kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan akhiri materi ini dengan mengucapkan Pramana Santi.